Bapak barusan dari lokasi mana? Ada mungkin persoalan hukum? Ya, saya memang seperti yang profesi pengacara, ya setiap harinya kan ya kalau nggak di kepolisian, di pengadilan atau tempat lain meeting. Saya dari Jadi Polda dalam urusan itu Bapak dari Polda Metro Jaya ini ya? Iya, saya telepon Pak Tema supaya bertemu karena kangen juga sama Pak Tema yang biasanya saya dengar selalu di radio kan. Sekarang kita bertemu justru malah kita biasanya diwawancara di radio, sekarang di sini langsung. Kontennya Pak Tema ya. Tuhan menolong Bapak mengatasi kasus itu ya Pak ya. Amin, amin. Baik Pak, saya orang awam, tapi orang media dan juga aktif di bidang kerohanian. Saya tidak lepas Pak mengamati persoalan hukum yang ada di negeri tercinta kita ini. Aparat hukum saat ini kayaknya khususnya sudah mulai hilang kepercayaan ya Pak ya. Katakanlah misalnya ada kasus-kasus orang mengadukan kasusnya, minta pertolongan aparat hukum, terkadang tidak langsung direspon dengan baik, gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat ini dan bagaimana Bapak memberi pengharapan kepada masyarakat? Kalau saya bicara aparat hukum itu termasuk di situ kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, dan tentu juga bantuan dari pengacara. Boleh Bapak serius santai merespon ini Pak? Jadi gini Pak Tema ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saat ini memang kita sangat miris melihat keadaan. Miris melihat keadaan penegakan hukum karena banyaknya orang atau oknum penegak hukum yang justru bermasalah di bidang hukum. Bahkan ada yang tadinya mengadili, jadi dia diadili. Kan ini terbalik. Saya membayangkan, tragis banget ini kok kejadian seperti ini. Dan juga masyarakat sepertinya hilang kepercayaannya kepada penegak hukum, penegakan hukum. Tetapi Pak Tema, negara kita ini negara hukum, kita harus berjuang, jangan kita pesimis. Makanya seperti yang saya katakan juga selalu di konten saya juga, ayo mari bersama-sama membangun bangsa ini, karena masih banyak polisi yang baik, masih banyak, lebih banyak polisi yang baik ataupun jaksa yang baik dan juga hakim baik. Jadi jangan karena segelintir orang ini, makanya harus bersama-sama memang, jangan jadi ada lagi yang tertangkap hakim. Sangat miris, bayangkan hakim yang mengadili perkara dia akhirnya diadili, kan gitu. Dulu juga miris ketua Mahkamah Konstitusi, hakim agung, hakim umum dalam arti hakim pengadilan negeri, ketuanya juga ditangkap, ditahan, diadili. Miris kita. Tapi gini, sebagai manusia yang mempunyai cita-cita, negara kita ini kan mencita-citakan pendiri bangsa ini juga negara yang adil dan makmur. Adil itu berarti memberi keadilan kepada masyarakat, khususnya di pengadilan tentang hukum. Itu harus kita perjuangkan, terutama bagi yang muda, calon-calon advokat, calon-calon hakim, jaksa. Udah, kalau kau mau menjalankan profesi, jangan melihat bagaimana supaya saya dapat uang yang lebih banyak. Ya wajar orang mau kaya, tetapi jangan itu tujuanmu. Idealisme harus ada idealisme. Kalau aku menyatakan seperti ini berlampau idealis, memang begitu, harus begitu. Sehingga dengan umur yang dikasih seperti saya lah sekarang grandpa, enggak saya bersyukur masih dikasih panjang umur seperti ini, kita nggak ada beban. Tapi bukan berarti saya yang terbaik, bukan. Masih banyak yang baik. Oleh karena itu yang baik itulah yang kita ikuti. Dan kalau memang kita orang yang pernah melakukan kesalahan seperti saya juga itu bertobat kita. Datang kepada Tuhan, lakukan yang baik. Niscaya negara ini akan maju. Setuju. Kewajiban kita ini Pak Tema. Dari sini kalau Pak Tema dari sebagai hamba Tuhan atau siapapun agamanya, siapapun beragama apapun, kewajibannya untuk melakukan menghimbau supaya kembali ke integritas moral Pak Tema. Jadi sehingga kita bisa tenang, jangan seperti sekarang semua persoalan hukum. Kita nggak usah lah tentang satu topik aja bisa berbulan-bulan terus yang kita bahas, padahal kita perlu mendiskusikan bagaimana supaya bangsa ini sebenarnya lebih baik lagi, kan gitu.